Halo sobat, sudah lama kita nggak bahas nih tentang ramalan Jayabaya. Sudah lama kita nggak bahas tentang ramalan Jayabaya ya, khususnya nih orang-orang Jawa nih yang tertarik dengan ramalan Jayabaya. Kali ini saya ingin membedah lebih dalam lagi mengenai ramalan Jayabaya ya. Dimana ramalan Jayabaya itu sangat jelas, Ratu Adil akan muncul. Yang namanya muncul itu dari bawah ke atas. Jadi Ratu Adil akan muncul dari orang biasa, rakyat jelata, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Ratu Adil itu memimpin pertama kali itu di alam gaib, bukan di alam nyata. Jadi Ratu Adil itu munculnya tuh bukan muncul di alam nyata, tapi muncul di alam gaib. Ketika di antara tahun 2024-2025, sebentar lagi, cepat atau lambat, akan terjadi gempa megatrust yang akan menghancurkan seluruh Indonesia. Lalu di saat itu Ratu Adil itu sedang menjadi manusia biasa. Ratu Adil akan hilang. Saat gempa megatrust itu Ratu Adil akan hilang. Dalam waktu hitungan detik Ratu Adil hilang, masuk ke alam gaib. Lalu pengikut-pengikut Ratu Adil, para pinitua-pinitua, paranormal yang sudah tahu, yang sudah paham, para pendeta-pendeta yang sudah tahu dan sudah paham, mereka akan mengikuti Ratu Adil. Mereka juga akan menghilang. Mereka akan menghilang dalam hitungan detik. Mereka masuk ke alam gaib. Dan di alam gaib, Ratu Adil diangkat menjadi penguasa oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengangkat Ratu Adil. Tuhan yang memilih Ratu Adil menjadi seorang raja. Itu yang dinamakan muncul dari bawah ke atas, dari rakyat jelata menjadi raja. Dimana sebelum tragedi itu terjadi akan ditandai dengan adanya lintang kemukus. Lintang kemukus seringkali diartikan sebagai bintang berekor. Sesuai dengan ramalan Jayabaya, maka di tahun 2024 ini, di bulan Oktober ini, ada lintang kemukus yang disebut dengan Atlas, komet Atlas, yang akan melintasi di Indonesia. Di mana itu sudah terjadi di akhir bulan September lalu, di awal Oktober ini, sama di pertengahan Oktober nanti. Lintang Atlas ini, lintang kemukus ini akan berekor putih, yang menandakan akan segera terpilihnya, akan segera munculnya seorang penguasa berhati suci, seorang ratu, seorang penguasa yang masih suci, suci pikirannya, suci jalan hidupnya, suci hatinya, seorang penguasa yang tidak bisa diprovokasi. Akan muncul seorang raja dari tanah Jawa, di mana selama hidupnya Ratu Adil itu, selama dia ada di alam nyata, dia menderita dikarenakan ada iblis yang memanipulasi, ada iblis yang memprovokasi manusia supaya manusia berbuat jahat kepada Ratu Adil, supaya manusia mengikuti keinginan-keinginan iblis. Kalau iblisnya menyuruh, hei, jauhi Ratu Adil, jangan dekat-dekat Ratu Adil, orang-orang akan menjauhi Ratu Adil. Hei, dia tuh orang murahan, dia orang gampangan, deketin aja langsung gitu, supaya berzina gitu. Orang-orang langsung deketin Ratu Adil, mau jegal Ratu Adil supaya Ratu Adil berzina. Lalu nanti kalau iblis bilang, woi, dia itu murtad, nanti orang-orang akan ngecap murtad gitu ya. Para manusia akhir-akhir ini akan dikendalikan oleh iblis. Iblis akan mengendalikan para manusia. Karena manusia itu menjadi budak-budaknya iblis. Manusia itu menjadi budak-budak iblis. Ketika iblis bilang A, manusia akan mengikuti A. Ketika iblis menginginkan B, manusia akan mengikuti B. Manusia dikendalikan oleh keinginan iblis. Itu kenapa mereka tidak layak masuk surga.
saat gempa megatrust itu, manusia-manusia yang dikendalikan iblis, mereka akan mati bersama iblis. Iblisnya mati, orangnya juga mati. Dimana sesuai dengan ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas, cepat atau lambat semuanya akan terjadi. Bahkan secara ilmu alami, secara ilmu teknologi, BMKG juga sudah mengatakan gempa megatrust itu tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust itu bagaikan bom waktu untuk Indonesia. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Tiba-tiba terjadi dan terjadi begitu saja. Bagaikan bom waktu yang akan menghancurkan Indonesia. BMKG sudah menghimbau, karena BMKG secara ilmunya, secara ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, semuanya sudah dia ketahui. Wah, ini berarti zona megatrustnya aktif. Cepat atau lambat akan terjadi gempa megatrust. Semuanya tinggal menunggu waktu saja. Itu ya. Jadi ramalan Jayabaya ini memang tepat nih, tepat sasaran. Ini yang namanya nubuatan. Nubuatan dari pandangan Jayabaya. Sesuai dengan keyakinan Jayabaya dulu ya. Di mana setelah Ratu Adil muncul, iblis dan manusia-manusia yang kendalikan iblis akan binasa. Tuhan Allah semesta alam akan membinasakan mereka. Mereka tidak akan pernah ada selama-lamanya. Mereka akan mati dan kembali lagi menjadi tanah. Mereka tidak akan pernah ada lagi sampai selama-lamanya. Tetapi para pendeta yang berhasil mengikuti Ratu Adil, para pendeta yang diselamatkan, mereka akan menuju surga. Setelah di alam gaib, Ratu Adil menjalankan tugas di alam gaib bersama para pendeta. Setelah itu, Ratu Adil dan para pendeta akan masuk ke surga, meninggalkan alam gaib, di mana kita tidak membawa apa-apa dan kita juga tidak akan memiliki apa-apa gitu. Semua ini hanyalah titipan saja dan sementara. Cepat atau lambat, sebentar lagi kita tunggu saja bukti yang nyata atas semua itu. Dan di bulan Oktober ini sudah ada lintang kemukus. Teman saya peneliti yang meneliti itu sudah memberikan kabar mengenai lintang kemukus ya, lintang atlas di beberapa tempat. Jadi ekornya itu warnanya putih. Dan ini semua juga sesuai dengan Alkitab gitu. Ternyata ramalan Jayabaya itu prediksi-prediksi kejadiannya itu sesuai dengan Alkitab. Di Alkitab juga sama, akan terjadi goncangan yang dahsyat di akhir zaman. Marilah kita selalu pegang teguh agama kita selalu pegang teguh Yesus Kristus. Karena hanya dari Yesus Kristuslah keselamatan itu ada. Dan cepat atau lambat, keselamatan itu akan kita peroleh. Tunggu saja waktunya Tuhan. Tunggu saja waktu Tuhan itu nyata atas bangsa Indonesia. Inilah hari kemenangan bagi kita umat Kristen. Karena kita akan dipilih dan kita akan selalu ada di setiap zaman-zaman kehidupan. Satu bahasa kita Indonesia dan satu agama kita Kristen akan tetap abadi sampai selama-lamanya.